Ya, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Upi di sini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tetap bersukacita ya adik-adik. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Puji Tuhan. Ya, kalau gitu Kak Upi ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi puji Tuhan. Cuit, 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 cupam, pam. Syalala. Sama-sama ya. Cuit, 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 cupam, pam. Syalala. Cuit, 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 cupam, pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 cupam, pam. Syalala. Cuit, 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 cupam, pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Ya, Kak Opi yakin kita semua bersukacita. Kita akan mengawali ibadah kita. Mari kita awali dengan berdoa. Yuk semua tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena atas kasih Tuhan kami boleh kembali menikmati hari ini. Kami boleh kembali menikmati ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih tetap berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan lagi ya. Yuk semua adik-adik kita mau memuji Tuhan. Anak-anak puji nama Allah. Agunglah kasih-Nya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. 2, 3. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Ya, kita masih akan sambung pujian kita, tapi kali ini dengan Mazmur. Yuk diambil Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 28. Ya, sudah dibuka Alkitabnya? Kita akan baca kitab Mazmur 28. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai 9. Sudah ketemu semuanya? Ya, Kak Upi akan bacakan dari sini ya adik-adik. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya.
Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Kita bersuka cita dengan nyanyian dari Tuhan. Kita sambung lagi pujian kita dengan Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Upi mau ajak adik-adik menaikkan pujian Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Oke, kita buka dulu dengan doa ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di pagi ini, di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun anak-anak layan kami untuk diam duduk tenang dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman dimengerti dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terlebih hamba, kuasai hati dan pikiran hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Layakkan hamba, ampuni salah dosa hamba. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, jadi pembacaan kita pada pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Siapkan ya Alkitabnya, Kisah Para Rasul 17 pasal yang ke-17 ayat 1-9 kita membaca bersama-sama. Kita membaca judulnya dulu ya, 1, 2, 3. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Aponia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu."
Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus lewat kesaksian dari Rasul Paulus dan Silas sesuai dengan pembacaan kita tadi, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 17 ayat 1-9. Tetapi kita nonton dulu ya video berikut ini. Silahkan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena
Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menonton video yang diputarkan ya, yaitu tentang Rasul Paulus dan Silas. Rasul Paulus dan Silas adalah pengikut Yesus yang sangat setia. Jadi kemanapun Rasul Paulus dan Silas berada, dia selalu menceritakan atau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Meskipun tantangannya itu sangat berat. Kenapa tantangannya sangat berat? Karena tidak semua orang ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, tidak semua diterima dengan baik. Jadi ada saja orang yang tidak suka dengan pemberitaan daripada Rasul Paulus, dan ada juga yang suka ya. Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus dan Silas. Nah, di pembacaan kita tadi bahwa Rasul Paulus dan Silas ketika saat itu berada di sebuah kota yang bernama Tesalonika. Nah, di Tesalonika ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Nah, di sanalah Rasul Paulus dan Silas berada selama 3 hari berturut-turut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, beberapa orang Yahudi justru merasa iri karena banyak orang kemudian yang menjadi percaya kepada Rasul Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka sangat iri ya, karena ternyata banyak pengikut dari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menjadi iri. Nah, mereka ini iri dan akhirnya mereka ingin berbuat jahat. Mereka ingin menangkap, ingin menyidang, ke bawah ke pembesar-pembesar kota untuk disidangkan. Nah, orang-orang Yahudi itu mengajak orang-orang jahat, penjahat-penjahat yang berada di pasar untuk mencari Rasul Paulus dan Silas agar mereka diadili dan dihukum. Tetapi adik-adik, untung saja ya mereka tidak ditemukan, karena mereka tahu bahwa ada yang tahu bahwa Rasul Paulus dan Silas akan ditangkap, jadi mereka sudah pergi terlebih dahulu. Jadi ketika orang-orang Yahudi yang jahat itu bersama penjahat-penjahat ingin menangkap Rasul Paulus dan Silas sudah tidak ada. Nah, akhirnya yang ditangkap adalah Yason. Kenapa Yason yang ditangkap? Karena selama Rasul Paulus berada di Tesalonika, dia tinggal di rumah Yason. Nah, di sanalah akhirnya ketika Rasul Paulus tidak ditemukan sama Silas, akhirnya Yason yang diambil oleh penjahat-penjahat itu untuk dibawa ke pembesar-pembesar kota untuk diadili. Mereka jahat sekali adik-adik, mereka menyiksa dan menyakiti Yason. Buruk sekali adik-adik orang-orang besar ketika mereka atau orang-orang Yahudi itu ketika mereka marah ya, mereka menyiksa Yason dan menyakiti Yason. Nah,
Tetapi seperti yang di video tadi, akhirnya Yason dan saudara-saudaranya yang ditangkap itu dibebaskan karena Yason bersama saudara-saudaranya memberikan jaminan kepada pembesar-pembesar kota, sehingga Yason dilepaskan. Adik-adik, apakah Rasul Paulus dan Silas takut terhadap orang-orang yang ingin menangkap mereka, takut terhadap keributan? Apakah dengan adanya ketika mereka mau ditangkap, apakah mereka berhenti untuk memberitakan firman Tuhan? Jawabnya tidak ya adik-adik. Jadi di sini Rasul Paulus dan Silas tetap memberitakan Injil Kristus. Mereka tetap berani memberitakan firman Tuhan karena mereka percaya Roh Kudus yang akan menolong mereka, Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Roh Kudus bekerja lewat Yason. Jadi ketika Yason ditangkap di hadapan pembesar-pembesar kota, dia memberi kesaksian bahwa Rasul Paulus dan Silas itu tidak jahat, ya. Rasul Paulus dan Silas itu tidak bersalah. Yason memberi kesaksian di tengah kota, di keramaian kota, menyatakan bahwa Rasul Paulus dan Silas tidak bersalah. Ya adik-adik, nah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus Kristus adalah Mesias, dan Yesus Kristus yang menyelamatkan dosa-dosa adik-adik dan dosa kakak. Jadi Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah adik-adik, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun adik-adik, untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang bukan tugas yang sangat mudah. Banyak tantangannya ya adik-adik. Begitu juga Rasul Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, bukanlah perkara yang mudah, karena banyak tantangan yang akan dia hadapi. Tidak semua orang menerima, bahkan ada juga yang membenci, bahkan ada yang ingin membunuh. Tidak semua orang menerima, ada juga yang suka. Nah, sekarang bagaimana banyak risiko-risiko yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus dan Silas ketika memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya? Apakah adik-adik juga berani sebagai orang Kristen berani memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman adik-adik? Terus, saya kan masih kecil Kak, bagaimana saya memberitakan firman Tuhan? Secara sederhana, ketika adik-adik memberitakan firman Tuhan, yaitu dengan tingkah laku dan perbuatan. Ketika adik-adik bermain bersama teman-teman, apakah anak-anak Tuhan boleh berkata kasar? Apakah anak-anak Tuhan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak benar? Apakah anak-anak Tuhan suka berbohong? Tentu tidak ya adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan, lewat cara apa anak-anak memberitakan firman Tuhan, adik-adik memberitakan firman Tuhan, yaitu tadi dengan tingkah laku adik-adik. Harus ketika bermain, berada bersama teman-teman, harus bertutur kata yang lembut, bersikap sopan, tidak suka menghina, tidak suka mengejek, dan tidak berkata kasar, dan jangan sekali-sekali berkelahi. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen memperlihatkan kepada orang teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu lewat perilaku kita yang baik, perilaku kita yang sopan. Jangan sekali-sekali berkata kasar ya adik-adik, atau jangan sekali-sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, dan jangan suka sekali ketika bermain suka marah-marah, emosian, suka berkelahi. Bagaimana kita memberitakan firman Tuhan? Kalau tingkah kita saja tidak berkenan, pasti teman-teman kita tidak akan mau bergaul dengan kita. Pasti kita akan ditolak oleh teman-teman kita. Jadi harus menahan emosi, jangan suka marah-marah, harus bertutur kata yang lembut, supaya teman-teman kita atau orang-orang yang tidak seiman dengan kita dapat merasakan kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa yang pemberitaan firman saat ini mengajarkan kita ya adik-adik untuk berani seperti Rasul Paulus dan Silas, berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik ketika ditanya misalnya
ketika berada di luar rumah, contoh sederhana juga ketika kita makan. Jangan kita malu memperlihatkan kalau kita berdoa. Jangan berdoa malah sembunyi-sembunyi atau ketika makan tidak langsung berdoa ya. Jadi cara kita juga memberitakan firman itu lewat ketika kita makan, kita memperlihatkan cara kita berdoa. Nggak usah sembunyi-sembunyi ya adik-adik. Pembacaan kita saat ini mengingatkan kita untuk berani seperti Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, dan kita harus berani memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan yang menolong adik-adik dan Tuhan yang menolong kakak. Tuhan Yesus adalah sahabat adik-adik dan juga sahabat kakak. Adik-adik, kita jangan takut dan malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekali lagi, jangan pernah takut bersaksi tentang Yesus Kristus, karena selama kita setia, selama adik-adik dan kakak setia, kuasa Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan memberikan keberanian bagi kita. Selama kita tetap hidup berkenan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa ya, kita berdoa syafat. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu saat ini mengajarkan anak-anak layan kami, mengajarkan kami untuk tidak takut memberitakan firman Tuhan, untuk tidak takut memberitakan kebenaran firman-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang akan selalu menolong, menopang kami di sepanjang kehidupan kami. Ajarkan kami, ajarkan anak layan untuk senantiasa mampu memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jadikan anak-anak layan kami dalam kehidupan sehari-hari berlaku sopan, bertutur kata yang lembut, dan tidak suka mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan anak layan kami ketika saat ini mereka sudah mulai akan bersekolah secara tatap muka. Berkati kesehatan mereka, mampukan mereka untuk bersekolah dengan sukacita. Roh Kudus-Mu yang menuntun dan membimbing mereka, dan biarlah anak layan kami senantiasa menjadi anak yang takut kepada Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga kepada orang tua mereka dalam kakak beradik. Engkau rukunkan anak-anak layan kami di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan anak layan kami di tengah pandemi saat ini. Terima kasih Bapak, inilah hidup dan kehidupan kami. Kami bertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kakak atas berkat firman yang sudah ditaburkan untuk kita semua. Ya, Kak Upi percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan menjadi berkat buat adik-adik, juga untuk Kak Upi. Ya, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk bawa ke gereja ya. Kita menaikkan satu pujian, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil ku
kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Semuanya berdiri, sikap doa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pertengahan ibadah kami ini, kami boleh memberikan persembahan. Sedikit berkat dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami lewat papa mama kami. Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan memberkati papa mama kami, Tuhan memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan kami. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh dipergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, tidak terasa ya. Sudah waktunya kita harus mengakhiri ibadah hari ini. Kak Opi ajak adik-adik untuk berdiri sekali lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Kak Opi mau ajak adik-adik menaikkan satu pujian, lalu nanti akan ditutup oleh doa dan berkat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ya, mari kita menaikkan pujian. Tiap orang yang mendengar perkataanku. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rebus syukur. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai ya. Untuk itu kita tutup dengan doa. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ibadah awal sampai pada akhirnya Tuhan memberkati. Dan biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat hormat dan kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi kehidupan kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ketika adik-adik berkegiatan di luar rumah dan sudah mulai bersekolah kan secara tatap muka, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, memakai masker. Jangan lupa juga sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.